Namo Buddhaya, Namo Tridharmaya. Saudara-saudara umat Tridharma, khususnya umat Klenteng Hok Tek Tong Parakan, serta umat Tridharma pada umumnya. Tanpa terasa, saat ini kita sudah menginjak tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita lewati bersama dengan penuh suka duka, bahkan adanya pandemi virus corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Hal ini membuat berbagai macam kegiatan menjadi berubah. Kalau biasanya di dalam 1 tahun Klenteng Hok Tek Tong ini mengadakan beberapa kali upacara sembahyang bersama, kini semua ditiadakan. Hanya secara pribadi-pribadi, umat yang berkeperluan, berkeinginan untuk sembahyang bisa hadir secara pribadi sendiri-sendiri untuk menghindari kerumunan, gerombolan orang yang dapat memacu menjadi klaster yang baru. Umat Klenteng Hok Tek Tong yang sekitar kurang dari 100 orang, sebagian besar berusia 60 tahun ke atas. Sehingga kalau yang diperkenankan adalah yang berusia 59 tahun sampai 18 tahun, mungkin hanya tinggal belasan orang. Inilah yang menyebabkan hambatan dari semua kegiatan. Dan besok kita akan mengadakan suatu rapat pengurus yayasan. Bagaimanakah tahun 2021 ini kita akan mengisi kegiatan-kegiatan di dalam kelenteng ini secara terbatas, sangat terbatas, sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Dengan pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini, banyak sekali ucapan selamat yang bermacam-macam. Semuanya kesannya, marilah kita tinggalkan hal yang buruk yang terjadi pada tahun 2020 dan kita menyongsong hal-hal yang lebih baik pada tahun 2021 ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2020, ada seorang umat Tridharma di Parakan mengirimkan suatu cerita mengenai seorang wanita dan seekor ular. Ceritanya, di bawah pohon yang rindang itu ada suatu api unggun dan ada ranting tepat di atasnya. Ular tersebut merambat di ranting itu
tiba-tiba ranting itu terbakar dan jatuh. Melihat hal itu, dengan spontan wanita itu menangkap ular itu untuk diselamatkan. Akan tetapi ular itu kaget, terus menggigit wanita itu. Karena merasa sakit, dilepaskan, ular itu akhirnya jatuh ke api. Tapi wanita ini langsung mengambil suatu tongkat yang dari besi untuk menyelamatkan ular itu. Kejadian ini terlihat oleh seorang pria. Si pria itu bertanya, "Tadi digigit ular sakit tidak?" "Oh, sakit sekali. Sakit sekali." "Mengapa ular yang menggigit kamu sehingga kamu menderita sakit masih kamu tolong untuk tidak sampai terbakar?" Si wanita itu menjawab, "Ular itu memang sifatnya senangnya menggigit. Sedangkan saya senangnya menolong. Jadi saya menolong ular itu dari kobaran api, tidak memikirkan bahwa ular itu baru saja menggigit saya, akan tapi saya ingin menolong supaya jiwa ular itu terselamatkan." "Oh, sungguh mulia hatimu," kata pria itu. "Saya terinspirasi. Cerita ini baik sekali." Lalu saya mencoba men-share cerita ini di WA group yang teman-teman dulu sekelas dengan saya. Nah, pada waktu di-share, ada seorang teman ngomong, "Wah, indah sekali, bagus sekali. Tapi mungkinkah di dalam realita kehidupan sehari-hari kita dapat demikian? Kalau kita menolong seseorang, kemudian orang itu berbuat jahat kepada kita, mungkinkah kita akan menolong yang kedua kali? Toh kita adalah manusia biasa yang terdiri dari daging, tulang, dan perasaan." Saya berpikir, betul juga. Lalu saya merenung. Dengan kejadian-kejadian tersebut, saya teringat pada seorang sosok tokoh nasional yang bernama Ahok. Ahok menjadi gubernur di DKI Jakarta mungkin hanya sekitar 3,5 tahun. Akan tetapi jasanya sangat besar. Berapa ratus orang yang kemudian dibiayai untuk berumroh. Berapa ratus musola yang dia dirikan. Berapa puluh rumah susun yang dia bangun sehingga menambah kesehatan, kesejahteraan pada masyarakat-masyarakat yang kumuh. Begitu baik jasanya untuk masyarakat. Akan tetapi apa yang diperoleh? Dihina, dicaci, didemo, akhirnya dituntut di pengadilan, dan akhirnya masuk penjara selama 2 tahun. Setelah disakiti demikian, beliau kembali diberi tugas sebagai komisaris di Pertamina
Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh lagi, sehingga semula Pertamina yang mengimpor minyak dari luar negeri sekarang bisa dihindari karenanya adanya produksi biodiesel yang berbahan baku dari minyak kelapa sawit. Sungguh menyelamatkan negara. Saya bisa mempersamakan Ahok dengan wanita itu. Lalu apa yang mendorong bisa melakukan demikian? Kita harus mencari-cari sumber dari ajaran kita, ajaran Tridharma, supaya kita bisa melakukan demikian. Mengapa kita harus melakukan demikian? Sejarah mengatakan bahwa kita warga keturunan etnis Tionghoa berada di Indonesia ini mengalami bermacam-macam halangan, bermacam-macam musibah, puncaknya pada tahun 1998 yang lalu. Namun sebelumnya itu ada peristiwa 10 Mei tahun 1963, ada peristiwa 1974 di Bandung, ada peristiwa 1980 di Semarang dan Solo, ada peristiwa 1966, ada peristiwa lagi yang 1947, yang mana selalu etnis keturunan Tionghoa itu menjadi korban. Apakah dibakar rumahnya, ataukah hal-hal yang lain. Nah, kalau kita masih mau hidup di sini, kita harus meneladani wanita dengan ular itu atau meneladani Ahok. Apa yang bisa memacu kita berlaku demikian? Marilah kita gali satu ajaran dari Sang Guru Agung, Sang Buddha Gautama mengenai hukum karma. Jadi, kalau kita disakiti oleh orang lain, anggaplah bahwa itu tabungan karma buruk kita sedang berbuah. Sedangkan yang menyakiti baru menanam karma buruk untuk dirinya sendiri. Nantinya akan panen juga dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita mempunyai kesempatan untuk menolong orang lain, ini adalah kesempatan kita untuk menanam karma baik yang nantinya buahnya juga akan kita nikmati sendiri. Dengan adanya hukum karma itu, cara berpikir kita dapat memacu kita untuk meneladani yang dilakukan oleh wanita itu terhadap ular, atau yang dilakukan Ahok terhadap Republik Indonesia ini. Kemudian saya juga akan mengambil dari ajaran guru yang mulia kita, Nabi Konghucu. Ada suatu ayat
dari kitab Taihak. Dalam bahasa Hokkien berbunyi demikian. Taihak Cito Cai Bing Bing Tek Cai Chin Bin Cai Chi Ijisian. Kitab Taihak bab utama menunjukkan bahwa kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan. Pengertian firman Tuhan dalam agama Konghucu terwujud di dalam hati nurani masing-masing manusia. Jadi kita harus selalu peka mendengarkan suara hati nurani kita. Kemudian yang kedua, Cai Chin Bin. Kita harus mengasihi rakyat jelata. Mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Selalu bersedia untuk membantu yang membutuhkan. Dan yang terakhir, Cai Chi Ijisian. Di dalam berkarir, kita sebagai apapun, kita harus berjuang dengan sepenuh tenaga untuk mencapai puncaknya. Nah, hal ini di dalam suatu proses sekarang RRT, baru di dalam suatu proses negara yang paripurna, yang terbaik segala macamnya. Inilah salah satu bukti bahwa ajaran Nabi Agung Konghucu masih relevan sampai pada saat ini. Maka di dalam menghadapi tahun yang baru ini, tahun 2021, kami harapkan semua umat Tridharma dapat merenungkan ayat ajaran Nabi Agung Konghucu, dan di dalam bertindak sesuatu, cobalah kita berpikir dengan hukum karma. Saya akan akhiri uraian saya ini dengan membacakan beberapa kalimat yang terdapat di kitab Dhammapada dan kitab Susi. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi ternoda dan tercela. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, kebaikan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seorang menjadi baik dan terkenal. Suci atau tidak suci, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Tidak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Berhasil, tidak berhasil, juga tergantung dari diri kita sendiri. Tidak seorang pun dapat memperhasilkan orang yang lain. Oleh karena itu, dari raja sampai rakyat jelata mempunyai suatu kewajiban yang pokok, yaitu selalu
membina diri. Adapun pokok yang kacau tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur dan baik. Langit dan bumi itu abadi karena tidak hidup untuk dirinya sendiri. Semoga hal ini menjadi bahan perenungan kita semua untuk menyongsong kehidupan kita di tahun 2021 ini. Semoga kita semua dapat lebih berhasil, lebih sukses, sehingga mencapai puncak karir kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau kurang tepat, harap dapat dimaafkan. Namo Buddhaya, Namo Tridharmaya.